Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas tausiah singkat lanjut dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya di dalam Islam rizki adalah kuota. Rizki yang didapat oleh masing-masing manusia, terkhusus yang bekerja, itu sifatnya adalah jatah. Sifatnya adalah kuota yang telah permanen dan telah ditetapkan jatahnya. Maka tidak perlu ragu untuk bekerja dengan yang halal, dan tak perlu ragu untuk meninggalkan transaksi yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ibnu Majah, derajatnya sahih. Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, takutlah kepada Allah dan perbagus cara mencari rizki. Perbaguslah cara meminta rizki. Fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena manusia, setiap jiwa tidak akan mati sampai habis jatah kuota rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun sebagian kasus ada yang telat datang rezekinya, tapi pasti datang. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takutlah kepada Allah dan perbagus cara mencari rizki. Bagaimana cara memperbagus mencari rizki? Rasul sebutkan, khuzu mahalla wa da'u ma harama. Ambil yang halal-halal saja, pakai cara yang halal-halal saja, jual barang yang halal-halal saja, wada'u ma harama, tinggalkan cara yang haram, tinggalkan barang yang haram dan lain-lainnya. Karena rizki adalah kuota. Rasul ingin sampaikan ke kita, rizki jamaah sekalian dicari dengan cara yang haram. Sibuk korupsi, kalau dagang nipu sana nipu sini. Atau dicari dengan cara yang halal, menahan diri tidak korupsi, berdagang tanpa pakai tipu-tipu, jatahnya sama. Karena kuota rizki itu kuota sudah, nggak ada gunanya. Pakai cara yang haram maupun cara yang halal, kuotanya sama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Majah, derajat sahih. Man kanati ad-dunya hammahu. Barang siapa yang ketika hidup di dunia ini, ya benar-benar tujuannya itu dunia saja, dunia oriented, dunia, kerja, cari harta. Barang siapa yang pola hidupnya memburu dunia saja, faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dia kalau punya planning, punya proyek, punya program, itu tidak berjalan lancar. Allah cerai-beraikan, Allah kusutkan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan pelupuk matanya. Kemanapun dia memandang akan merasa miskin, kemanapun dia memandang akan takut miskin, walaupun tabungannya banyak, walaupun pangkat tinggi, dagangan laris, tabungan banyak, tapi Allah jadikan matanya selalu tampak kemiskinan. Kemanapun memandang takut miskin, kemanapun memandang merasa kurang. Ada banyak orang yang harta banyak, tambah tinggi pangkat, tambah besar gaji, tambah laris dagangan, tambah banyak tabungan, tapi tambah takut miskin, tambah merasa kurang, semakin kurang. Itu adalah azab. Dan yang terakhir, ini kata Allah Ta'ala, orang yang dunia saja ambisinya, walam ya'tihi minad dunya, kata Rasul, illa ma kutibalahu. Orang yang non-stop cari dunia, mati-matian buru dunia, apa kata Rasul, dan dunia
tidak akan datang kepadanya kecuali ma kutibalahu, kecuali kuota kadar rezeki yang memang jatah dia, yang memang ditetapkan Allah. Jadi tidak perlu ambisi, tidak perlu capek, tidak perlu pakai nipu, pakai korupsi, tidak perlu. Karena secapek-capeknya dari malam sampai malam, dari pagi sampai pagi diburu dunia, yang datang, yang ia dapat ma kutibalahu, kata Rasul, sesuai kadar rezekinya, sesuai jatahnya, enggak lebih enggak kurang. Dan rezeki adalah kuota. Rezeki enggak akan ketukar biliknya. Dalil rezeki adalah kuota. Sebagaimana firman ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang intinya tatkala perempuan itu mulai hamil, tatkala janin berumur 4 bulan alias 120 hari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yursalu ilaihil malak. Janin itu kalau umur 4 bulan akan diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tadi akan meniupkan ruh. Maka janin 4 bulan itu sudah punya ruh, sudah disebut manusia. Kalau keguguran usia 4 bulan ini disunahkan memberikan nama, disunahkan akikah, bahkan proses jenazahnya seperti manusia, layaknya manusia, karena 4 bulan sudah ada ruh. Kemudian fayanfukhu fihi ruh, Allah perintahkan malaikat tadi tiupkan ruh kepada janin 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan malaikat tadi mencatat 4 hal. Bikatsbi rizkihi, yang pertama untuk mencatat jatah rizkinya. 4 bulan di dalam kandungan itu sudah ada jatah rizkinya. Wa ajalihi, kapan dia meninggal. Wa amalihi, tindak tanduk perangainya di dunia. Au syakiyun au sa'idun, atau dia buat apakah dia celaka atau bahagia, itu sudah ada. Rizki adalah kuota. Bahkan janin usia 4 bulan itu sudah punya kuota rizki. Bahkan jauh sebelum janin punya kuota rizki, ada hadis sahih Muslim, Rasul kabarkan kepada kita, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, jatah rezeki kita, di antara takdir rezeki kita itu sudah ada kuotanya. Jadi jemaah, jangan pernah ragu untuk hijrah. Maksud hijrah adalah meninggalkan transaksi-transaksi yang haram, cara cari cuan yang haram, pindah ke cara-cara yang halal, yang direstui atau dilegalkan oleh syariat. Karena ingat, rezeki adalah kuota. Baik dicari dengan cara yang haram, korupsi, nipu dan lain-lain hal, nggak akan menambah rezeki. Atau rezeki dicari dengan cara jujur, dagang nggak pakai nipu, kerja nggak pakai korupsi, itu nggak mengurangi rezeki. Jadi rezeki dicari dengan cara yang haram nggak akan tambah kuota, dicari dengan cara benar sesuai syariat tidak mengurangi kuota. Jangan punya prinsip hijrah miskin, enggak. Hijrah tambah susah, enggak. Hijrah klien lari, enggak. Rizki kuota. Adapun secara realita tidak bisa dipungkiri, ada yang rezekinya lapang, ada yang rezekinya sempit. Tidak bisa dipungkiri, ada atasan, ada bawahan. Dan ini pun takdir Allah. Dan ini tidak ada kaitannya dengan rezeki kuota. Adapun saya ulangi, ada yang lapang, ada yang sempit rezekinya. Sebagaimana Allah sering ulang-ulang di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Allah limpahkan rezeki kepada siapa yang dia inginkan. Wa yaqdir, dan Allah juga batasi, tahan, sedikitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Bahkan Rasul dan para sahabat itu mayoritas miskin. Bahkan Nabi SAW, Aisyah menuturkan hadis sahih,
Muslim. Ma sabi'a al Muhammadin munzu qadimal Madinah min khubzi burrin salasa layalin tibaan hatta lahiqallah. Apa kata Aisyah? Keluarga Nabi Muhammad sejak tinggal Madinah, berarti sejak hijrah, sejak Nabi hijrah, tak pernah merasakan kenyang dari gandum kualitas bawah selama 3 hari berturut-turut. Artinya apa? Ini Nabi kita dan para istri-istrinya selama 3 hari itu tidak pernah merasakan kenyang berturut-turut. Dalam artian berarti per 3 hari itu merasakan kenyang itu cuma 1 hari, atau merasakan kenyang itu cuma sekali makan kalau makannya 3 kali, sisanya ngepas, kurang, bahkan sampai ke level kelaparan. Tidak pernah. Tapi kita hampir 1 bulan, setahun kenyang terus, nggak pernah yang namanya menahan atau kurang, kecuali Ramadan. Hijrah tidak mengurangi kuota. Memang iya, akan ada orang-orang yang posisi di atas dan ada yang di bawah. Ada yang menjadi atasan, bos, ada yang menjadi bawahan. Itu pun sesuai takdir Allah. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum ba'dan darajat liyattakhiza ba'dahum ba'dan sukhriyah. Kamilah yang menetapkan, kamilah yang memutuskan, kamilah yang menentukan, kata Allah. Kamilah yang menentukan masing-masing profesi manusia. Kamilah yang menentukan masing-masing profesi manusia. Dan kami angkat derajat sebagian orang atas sebagian yang lain, agar sebagian orang, agar para atasan, agar orang yang roda di atas bisa memperkerjakan orang yang rodanya di bawah. Dan jadi adanya pimpinan dan bawahan, adanya bos dan karyawan, itu pun atas takdir Allah. Dan ini tidak mengganggu kuota rezeki. Adapun itu takdir. Secara logika, sepeda motor, kalau semua komponen ingin jadi spion, bagaimana caranya berjalan? Yang namanya sepeda motor butuh roda, posisi di bawah, butuh gigi tarik, posisi di bawah, butuh rem, posisi di bawah, barulah tadi bisa berjalan. Jadi rizki adalah kuota. Perbagus cara mencari rizki dan tinggalkan yang haram. Karena sudah disampaikan oleh Nabi SAW, dan Allah juga sudah sering mengulang-ulang nasihat kepada kita, yang namanya rizki itu tidak akan tertukar. Rizki itu tidak akan bertambah dicari dengan korupsi, dengan nipu dan yang haram lainnya. Dan rezeki manusia, kuotanya itu tidak akan berkurang kalau dicari dengan jujur, tidak pakai nipu, menahan, tidak korupsi dan yang haram-haram lainnya, itu nggak akan kurang. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan transaksi haram, cara berdagang yang haram, memperjualkan barang-barang yang haram, atau tipu bos sana, atau korupsi dan lain-lain. Tinggalkan itu semua, cukup dengan yang halal. Da'u mahala, khuzu mahala wa da'u maharama, kata Nabi. Dalam cara mencari rezeki, cukup ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Karena manusia banyak salah kaprah tentang rezeki. Rezeki itu luas, jangan cuma yang menjadi tolak ukur uang saja. Memang uang termasuk rezeki, tapi rezeki lebih luas daripada uang. Dan juga hakikat rezeki dalam Islam itu beda dengan yang kita pandang. Banyak manusia menganggap rezeki itu apa yang telah dia kumpulkan, emas, rupiah, dolar yang dia simpan di bank itu rezeki. Enggak, Rasul enggak pernah bilang itu rezeki. Ada hadis sahih Muslim, ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang membaca ayat Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia menumpuk-numpuk harta, mencari-cari harta, itu telah melalaikan manusia, telah membuat manusia lupa. Hatta zurtumul maqabir, kelak
sampai dia bertemu dengan kuburan, baru sadar, baru menyesal. Banyak orang karena sibuk dengan dunia lupa ibadah. Kemudian apa kata Rasul lanjutkan setelah ayat, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu sering memikirkan hartaku, hartaku. Sering mengatakan hartaku, ini hartaku, ini tabunganku, ini sahamku, hartaku, hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Tidak ada, wahai anak Adam, tidak ada dari harta ini yang kau miliki sedikit pun kecuali dalam 3 hal. Apa yang engkau makan kemudian habis, ini harta, kata Nabi. Harta yang banyak tadi enggak akan ada punyamu kecuali 3 hal. Apa yang kau makan dan habis, au labista fa ablaita, atau apa yang kau pakai dan binasa dan rusak ketika dipakai, au tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang kau sedekahkan dan habis sehingga pahalanya tercatat di sisi Allah. Jadi inilah hakikat harta, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Adapun apa yang kita timbun, apa yang kita simpan, kata Nabi, wasiwa zalik zahibun aw tarikul liwarasah. Adapun sisanya selain yang dimakan, dipakai dan disedekahkan, itu akan pergi atau akan menjadi milik ahli waris. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.